Dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat pada pertemuan sesi 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan atau perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Sebelum menjawab pertanyaan diskusi, nomor 1, perkenalkan, nama saya Robinson Maraina. Saya bertugas di SDN Presamparu, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di sekolah atau daerah di sekolah saya. Pendidikan yang kurang merata, hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan terutama di daerah tertinggal. Ketidakmerataan ini sering terjadi oleh lapisan masyarakat yang kurang mampu dan terbatasnya sarana dan prasarana. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan, semakin mahal juga biayanya, sehingga tak jarang banyak orang yang tidak memilih melanjutkan sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya. Masalah penempatan guru ini biasa terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal itu membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kekurangan guru ini bisa terjadi di daerah 3T karena tidak meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut. Sarana dan prasarana kurang memadai. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah di daerah tertentu fasilitas yang tidak memadai, bahkan tidak adanya fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, pengawasan pihak sekolah yang kurang terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik, padahal adanya sarana prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Yang pertama, kemampuan mengantisipasi, artinya pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi, artinya dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri Anda. Yang ketiga, mengakomodasi, artinya dapat mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan mengakomodasi, perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat adalah merorientasi, artinya persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang begitu cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas. Selanjutnya pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang sering terjadi saat ini dapat disebabkan oleh masih banyaknya masalah pendidikan dihadapi di Indonesia. Namun pendidikan tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pendidikan di Indonesia mencapai tujuan dan harapan. Dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan masalah pendidikan di Indonesia dapat teratasi dan diharapkan di Indonesia
bisa meningkatkan kualitas pendidikannya agar sebanding dengan negara lain atau bahkan melampaui. Kualitas pendidikan di Indonesia yang cukup memprihatinkan, menyadarkan kita bahwa Indonesia membutuhkan kita untuk memperbaikinya. Perlu adanya kesadaran dari tiap individu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Sekian penyampaian dari saya, dan terima kasih telah menonton video yang telah saya buat.